Syukurulillah, puji syukur tiang pelunggung kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan dan niatkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diinginkan oleh Allah adalah kualitas ibadah. Jadi jamaah laki bini yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu pelungguh wikan, perlu pelungguh maklumi bahwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat kayunan isi desi Allah kualitas ibadah itu. Seolah ibadah nulah saat kayunan isi Allah, bukan hanya banyaknya ibadah. Dan luik doang ibadah sabut gawe lagu aja-aja. Luik ibadah sabun gawe lagu sunat dia tinggalkan, maka ini kurang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu sa Allah ta'ala kayunan inginkan kepada tiang pelunggom sami sebagai hamba Allah adalah kualitas ibadah niki. Adin solah ibadah dan tegawe. Dan luik doang. Bilang jeluk lima kali tawab. Misalnya sehari semalam logo masya Allah dan tawab aja-aja kurang khusyuk, tidak khudu, tidak dia lakukan secara zahiran wa batinannya. Zahir doang tawab, ya, awak doang tawab, lagu lamun atiangan ja ndin milu tawab, kurang afdol, kurang bagus seperti ini. Tetap sah secara syariatnya, secara fikihnya sah, akan tetapi agar lebih afdal, lebih mulia, istimewa ibadah yang kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala adik tegawen secara zahiran wa batinan. Zahir kita ibadah, batin kita juga ikut beribadah, barulah menghasilkan ibadah yang berkualitas. Ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah saat tegawe secara solah. Kapankah ibadah ni bagus atau kualitas ibadah yang diutamakan oleh Allah? Maksudnya adalah adin ibadah lengkap, rukun, syarat, sunat-sunatnya, dan tidak ada hal-hal yang makruhatnya. Inilah ibadah yang diinginkan oleh desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang tiang dari awal katakan, yang diinginkan oleh Allah kualitas ibadah. Ibadah yang berkualitas, bukan hanya kuantitasnya, bukan hanya luiknya saja, bukan hanya banyaknya saja, tapi kualitas kurang, maka kurang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itulah bahwa ibadah yang berkualitas yang diinginkan oleh Allah, ibadah yang lengkap rukun syaratnya, lengkap masnunatnya, tidak ada makruhatnya kalau bahasa fikihnya. Tapi bahasa tarekatnya mengatakan bahwa ibadah yang dilakukan dengan zahiriyah maupun batiniyah kita. Inilah ibadah yang berkualitas, ibadah yang sangat diinginkan oleh Allah. Secara tarekatnya adalah ibadah yang dilakukan oleh zahiriyah kita dan disertai dengan batiniyah kita. Misalnya kita sholat sunat tahajud sampai 10 rakaat. Zahir kita tahajud, batin kita juga selalu ikut tahajud. Misalnya kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan kita mohon kepada ya Allah, ya Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan wasian, Allah mawaffiqna lima tuhibbu wa tarda, atau apa saja doanya. Lisannya berdoa, tapi batinnya juga nyambung, sinyalnya connect kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahirnya salat, jasadnya di depan Ka'bah, jasadnya di mihrab, di masjid, di mimbar, juga batinnya tinggal di masjid, batinnya berada di mana tempat dia melakukan ibadah nikah. Jadi sederhananya, jangan jasadnya di depan Ka'bah, tapi hatinya kemadian elek pondok misalnya.
Jangan zahirnya jasadnya di atas sejadah, tapi hatinya masih berada di pasar, masih berada di luar sejadah, masih berada di luar masjid. Itulah yang kita maksudkan, bahwa kualitas ibadahlah yang paling diutamakan, yang paling diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kuantitas, bukan hanya banyak ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang lebih utama kualitas ibadah niki supaya bagus. Ibadah itu supaya kita lakukan dengan zahiriyah dan batiniyah. Secara bahasa tarekatnya atau bahasa fikihnya, ibadah yang ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ibadah yang ada sunat-sunatnya, dan yang keempat, yang tidak ada makruhatnya. Jangan ada hal-hal yang makruhatnya. Misalnya, tatkala sholat, jika lengkap rukun syaratnya, maka itulah ibadah yang berkualitas. Jika ada masnunatnya, hal-hal yang disunah-sunahkan, maka berkualitas. Ingat, jangan ada makruhatnya, hal-hal yang dimakruhkan. Misalnya, tatkala dia sholat, dia tidak menggunakan kopiah misalnya, sholatnya sah, cuma dimakruhkan. Tatkala dia sholat hanya menutup aurat, hanya menggunakan baju pendek misalnya, sah sholatnya, tapi tidak melakukan hak sunatnya, tetap sah sholatnya. Jika seseorang menunaikan sholat dengan pakaian yang lengkap, pecinya putih, bajunya putih, pakai minyak wangi, otomatis itu lengkap. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang melakukan sholat, Masya Allah, tidak menggunakan kopiah, tidak pernah mandi, tidak menggunakan baju putih, sah sholatnya, cuman hal seperti itu tidaklah ibadah yang berkualitas yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya yang diinginkan oleh Allah adalah kualitas ibadah nike. Bukan hanya banyaknya ibadah yang diinginkan oleh Allah, tapi yang kita utamakan adalah kualitas ibadah nike. Ada solah ibadah yang kita persembahkan kehadiran Allah. Mana maksudnya ibadah yang berkualitas nike? Agar zahir kita beribadah, batin kita juga beribadah. Zahir kita mengangkat tangan, ucapan membaca Allahu Akbar, tapi dalam batin mengakui akan keagungan, akan kebesaran Allah, mengaku diri hina, tidak ada harga nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ibadah yang berkualitas, yaitu ibadah menurut tarekatnya, agar zahir kita beribadah, batin juga kita beribadah. Zahir kita berdiri tatkala sholat, tapi batin kita mengakui makna, memahami arti rahasia daripada berdiri, yang merupakan miniatur atau sebagai salah satu caranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan, mengingatkan tiang pelunggom sami agar sadar bahwa di jasad kita ini ada unsur yang namanya unsur api. Lihatkah, kalau api mesti berdiri yang namanya api. Allah mengajarkan manusia berdiri dalam sholat agar dia paham, ingat, sadar bahwa Allah menciptakan zahiriyahnya dari unsur api agar mengangkat diri dan seterusnya. Ya, sudah sering kami jelaskan makna-makna yang tersirat dan yang tersurat dari semua pergerakan sholat niki. Nah, inilah sebagai umpama, sebagai contoh misal bahwa ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang dilakukan secara zahiriyah dan diiringi dengan batiniyah. Ibadah yang berkualitas, ibadah yang lengkap rukun syaratnya, ibadah yang ada masnunatnya, dan ibadah yang tidak ada makruhatnya. Jadi jangan hanya mikirkan sah batal saja. Biasa kalau orang ngaji syariat, biasa hanya kalau membaca fikih, mengaji kitab fikih, yang hanya dia pikirkan hanyalah sah dan batalnya. Apakah seperti ini boleh atau tidak? Apakah hal seperti ini sah atau batal? Jangan hanya isi otak atau pikiran kita
atau himmah kita, jangan hanya kita fokus kepada masalah sah dan batalnya saja, tapi yang lebih utama adalah masalah kualitas ibadah, yaitu agar batin kita ikut beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya zahiriah kita beribadah kepada Allah, lalu batin kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu seperti itu kurang diinginkan, kurang dikayunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak, Ibu-ibu, jamaah umrah yang dirahmati Allah, alhamdulillah tiang pelunggum sami dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah tiang pelunggum sami dalam keadaan umrah yang makbulah dan yang mabrurah insya Allah. Tentu kita semua yang sudah pulang ke menjumpai keluarga handai tolan. Pelunggum sami diantos, ditunggu oleh keluarga pelunggum sami hadiah yang paling bagus yang pelunggum bawakan, hadiahkan, dedikasikan kepada keluarga, yaitu hadiah doa. Pelunggum selama 40 hari di kampung halaman pelunggum jamaah sami, pelunggum doa pelunggum makbul, terima doa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelunggum datang balik nyampe ke rumah masing-masing, sila doaan keluarga niki, doaan bijajari bayi balok de adin pada nasib kecil pelunggum dinasibkan oleh Allah menjadi tamunya Allah, agar mereka juga diundang oleh Allah seperti pelunggum yang menjadi duyupullah selama pelunggum di Mekah, menjadi tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam selama pelunggum berada di Madinah Al-Munawwarah. Buka lawang ke, buka lawang. Nah, dikilah jamaah yang tiang cintai, bahwa nikilah hadiah yang paling utama, yang sangat spesial, yang pelunggum persembahkan kepada keluarga pelunggum, kepada tetangga pelunggum, untuk doakan mereka agar sama nasibnya dengan pelunggum agar mendapat undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadiah yang paling utama dan yang paling mulia. Dan yang kedua, tentunya hadiah yang pelunggum akan persembahkan kepada keluarga adalah agar pelunggum istiqomahkan, lanjutkan, teruskan amal ibadah yang pelunggum sami telah lakukan selama di Mekah maupun Madinah Al-Munawwarah. Berusaha adik tetap gawe, tetap pelaksanaan selamat ilik balik, agar menjadi uswah, agar menjadi qudwah, agar menjadi panutan, agar pelunggum bisa ditoladani oleh keluarga, oleh tetangga, bisa menjaga ucapan, bisa menjaga pakaian, menjaga atiangan pikiran, dan seterusnya. Sebagaimana yang pelunggum sering tiang jelaskan selama berada di Madinah, selama berada di Makkah Al-Mukarramah. Oh begini, nah silahkan kita berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar pelunggum bisa tauladani, bisa jiwai, minimal bisa kita pahami, bisa kita tularkan, bisa kita ajarkan, kita sebarkan kepada keluarga dan handai tolan kita yang ada. Nah nikilah jamaah sami, harapan tiang pada kesempatan niki adalah agar hadiah yang kita persembahkan untuk keluarga adalah hadiah doa. Ad-du'a'u saipun, ad-du'a'u silahun. Doa ini adalah sebagai senjata bagi tiang pelunggum sami yang beriman, dan doa ini merupakan perisai bagi tiang pelunggum sami, perisai dari kejahatan, dari malapetaka bahaya, dari bahayanya yang namanya siksa di akhirat tentunya. Nah demikian juga yang kedua, hadiah yang pelunggum persembahkan adalah menjadikan diri sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai panutan yang akan menjadi, yang bisa ditoladani oleh keluarga, anak cucu, keluarga dan tetangga. Nah barulah yang lain, ya zam-zamnya lah, ya kormanya lah, apalah modelnya yang lain-lainnya ya. Nah ini saja mungkin pengajian online kita pada malam niki. Pelunggum menjaga kesehatan, pelunggum bersiap bersiaga untuk
mempertahankan, mengistiqomahkan ibadah-ibadah yang pelungguh-pelungguh sami telah lakukan. Terima kasih juga pada saudara-saudari yang sempat ikut ngaji online pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah, selalu mendapat taufik hidayah inayah dari Allah, dipanjangkan umur sehat wal afiah, murah rezeki yang halal barakah, dan mati dalam husnul khatimah, mendapat syafaat daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.